Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pembelajaran kooperatif. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Maila Zulfa Insani dengan NIM 193141019, dan yang kedua, Yuanita Indah Sabila 193141020. Selamat menyaksikan. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif bukanlah gagasan baru dalam dunia pendidikan, tetapi sebelum masa belakangan ini, metode ini hanya digunakan oleh beberapa guru untuk tujuan-tujuan tertentu. Ada beberapa pakar pendidikan yang mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai berikut. Menurut Slavin, mengemukakan bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang mana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih semangat dalam belajar. Yang kedua, menurut Anita Lee, cooperative learning adalah pembelajaran gotong royong yang mana sistem belajarnya memberi kesempatan peserta didik untuk bekerja sama dengan peserta lain dalam tugas-tugas yang terstruktur. Dan yang ketiga, menurut Azizah, cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja secara kolaboratif dalam mencapai tujuan. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Saling ketergantungan positif menuntut adanya interaksi promotif yang memungkinkan sesama siswa saling memberikan motivasi untuk meraih hasil belajar yang optimal. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Pembelajaran kooperatif juga ditunjukkan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran secara individual. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka menuntut para siswa dalam kelompok dapat saling bertatap muka sehingga mereka dapat melakukan dialog tidak hanya dengan guru tetapi juga dengan sesama siswa. Dan yang keempat, dalam pembelajaran kooperatif adanya komunikasi antar anggota kelompok. Komunikasi antar anggota kelompok dalam pembelajaran kooperatif keterampilan sosial seperti tenggang rasa, sikap sopan terhadap teman, mengkritik ide, dan bukan mengkritik teman. Berani mempertahankan pikiran logis, tidak mendominasi orang lain, mandiri, dan berbagai sifat lain yang bermanfaat dalam menjalin hubungan antar pribadi. Yang kelima, evaluasi proses kelompok. Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Waktu evaluasi ini tidak perlu diadakan setiap kali ada kerja kelompok, tetapi bisa diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa pembelajar terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif. Slavin 2005 mengemukakan tujuan yang paling penting dari model pembelajaran kooperatif adalah untuk memberikan para siswa pengetahuan, konsep, kemampuan, dan pemahaman yang mereka butuhkan supaya bisa menjadi anggota masyarakat yang bahagia dan memberikan kontribusi. Cooperative learning mempunyai tujuan pembelajaran yang penting yang mana dapat diresum oleh Ibrahim 2000, yaitu yang pertama, mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, yakni meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan normal yang berhubungan dengan hasil belajar. Yang kedua, dapat menerima secara luas dari orang yang berbeda berdasarkan ras budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Dan yang ketiga, mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Model kooperatif itu ada 6. Yang pertama, jigsaw. Yang dalam model ini
Guru membagi satuan informasi yang besar menjadi komponen-komponen lebih kecil. Selanjutnya, guru membagi siswa dalam kelompok belajar kooperatif. Nah, siswa-siswa ini nanti akan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kooperatifnya. Yang kedua, ada group investigation. Investigasi kelompok adalah model pembelajaran kooperatif yang paling kompleks dan paling sulit diterapkan. Model ini dikembangkan pertama kali oleh Allen. Yang ketiga ada listening team. Pada model ini diawali dengan pemaparan materi pelajaran oleh guru. Kemudian, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dan kelompok mempunyai peran masing-masing. Yang keempat ada TGT atau Teams Game Tournament. Penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen. Tugas setiap kelompok bisa sama, bisa berbeda. Yang kelima ada role playing. Metode role playing adalah penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Yang keenam ada Student Team Achievement Division atau yang disingkat dengan STAD. Model ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-teman. Guru yang menggunakan STAD juga mengacu pada belajar kelompok siswa dan menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu dengan menggunakan presentasi verbal atau teks. Peran guru dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator harus mempunyai beberapa sikap seperti mampu menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian ada juga membantu kegiatan dan menyiapkan sumber atau alat dan lain-lain. Yang kedua, sebagai mediator. Guru berperan untuk menjembatani materi pelajaran yang dibahas melalui pembelajaran kooperatif dengan permasalahan yang nyata ditemukan di lapangan. Yang ketiga, sebagai direktur motivator. Guru berperan dalam membimbing siswa serta mengarahkan jalannya diskusi, membantu kelancaran diskusi, tetapi tidak memberikan jawaban. Yang keempat, sebagai evaluator. Guru berperan dalam menilai kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pendidik merancang program pembelajaran. Yang kedua, pendidik merancang lembar observasi yang digunakan untuk mengobservasi kegiatan peserta didik dalam belajar secara bersama dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, melakukan observasi terhadap kegiatan peserta didik. Yang keempat, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yang kelima, pendidik mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi diri terhadap jalannya pembelajaran. Manfaat pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa yang diajari dan dengan dalam struktur-struktur kooperatif akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. Yang kedua, siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar untuk belajar. Pembelajaran kooperatif, siswa menjadi lebih peduli pada teman-temannya dan di antara mereka akan terbangun rasa ketergantungan yang positif atau interdependensi positif untuk proses belajar mereka nanti. Yang keempat, pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang ras dan etnik yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.